Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elva Siansiana Hasanah dengan NIM 2019008206. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Perputaran Piutang Risiko Bisnis dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Era Pandemi COVID-19 pada subsektor perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua Penguji Ibu Pristin Primasari SEMM dan penguji satu saya Bapak Dr. Gendro Wiono MM dan juga penguji dua saya Bapak Rizal Rinovah SEMSC. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Nah, latar belakang masalah dari saya mengapa saya melakukan penelitian ini yang pertama karena pada saat ini awalnya itu terjadi sebuah pandemi COVID-19 menjadi sebuah faktor dan saya tertarik untuk menganalisis bahwa adanya dampak ekonomi. Nah, yang kedua karena adanya suatu krisis ekonomi yang dikemukakan oleh pemerintah begitu. Jadi hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai profitabilitas ini. Nah, juga selain itu karena terjadinya suatu penurunan profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan. Banyak berita-berita yang membicarakan mengenai bahwa banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau penurunan profit yang signifikan karena COVID-19 ini. Yang selanjutnya itu karena bagaimana pengaruh dari perputaran piutang itu sendiri, resiko bisnis dan likuiditas pada profitabilitas suatu perusahaan itu apakah terjadi suatu pengaruh atau tidak gitu. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu saya menguraikan bahwa dari latar belakang tersebut terdapat tiga rumusan masalah yang saya kemukakan. Yang pertama itu jadi apakah perputaran piutang itu berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perkebunan dan tanaman pangan pada tahun 2019-2021. Yang kedua yaitu apakah resiko bisnis dalam perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perkebunan dan tanaman pangan tahun 2019-2021. Yang ketiga yaitu karena apakah rasio likuiditas itu mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perkebunan dan tanaman pangan pada tahun 2019-2021. Selanjutnya yaitu saya mengemukakan batasan masalah dalam penelitian saya kali ini. Nah, yang pada penelitian ini hanya membahas mengenai variabel independennya itu berupa perputaran piutang, resiko bisnis yang dihitung dengan proxidol dan juga likuiditas dengan penghitungan menggunakan rumus Cohen ratio. Nah, dan di sini terdapat variabel independennya yaitu profitabilitas diukur dengan ROI atau return of investment pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2021, di mana perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan tersebut itu harus sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sejak 3 tahun ini. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain yang pertama itu kita dapat mengetahui apakah perputaran piutang itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan. Yang kedua itu kita itu dapat mengetahui apakah resiko bisnis dalam perusahaan berpengaruh signifikan juga terhadap profitabilitas dan juga likuiditas itu apakah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perkebunan dan tanaman pangan pada tahun 2019-2021. Nah, di sini saya juga mengemukakan suatu kajian teori yang dari penelitian terdahulu juga. Di sini menurut Hendro dan Eka Savitri tahun 2021 itu mengemukakan bahwa perputaran piutang ini digunakan oleh perusahaan agar dapat melakukan suatu kegiatan perusahaan dan perusahaan itu dapat beroperasi atau berjalan dengan baik dan fleksibel sehingga tidak mengalami kesulitan pendanaan, juga pembiayaan dan dari sumber modal yang ada itu akan menimbulkan suatu profit yang bagus begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya resiko. Biasanya itu kan kalau resiko bisnis itu kan suatu perusahaan pasti mengalami sebuah yang adanya resiko. Di sini resiko itu timbul karena beban hutang yang dibayarkan oleh perusahaan itu besar dan modal yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak mencakup semua biaya dari perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan operating leverage yakni itu perusahaan yang memiliki gambaran yang memiliki biaya operasi tetap begitu. Lalu likuiditas. Nah, di sini dapat untuk memenuhi suatu likuiditas itu diharuskan memenuhi suatu kewajiban perusahaan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Nah, menggunakan perhitungan Cohen ratio dapat kita hitung bagaimana likuiditas suatu perusahaan, yaitu perputaran bagaimana perusahaan itu dapat membayarkan utangnya dalam satu periode tersebut. Lalu di sini profitabilitas itu juga dapat diperoleh juga dari sebuah pendapatan dan juga penjualan dari perusahaan, maka didapatkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan itu yang dinamakan suatu profit dari perusahaan. Nah, di sini kerangka pikir dari penelitian ini yaitu variabel independen, yaitu berupa perputaran piutang, resiko bisnis, dan likuiditas. Lalu variabel dependennya itu profitabilitas. Di sini tercetus 3 hipotesis. Dengan menyajikan kerangka pikir di samping digunakan untuk menguji hipotesis dalam model penelitian ini. Jadi pada suatu penelitian itu dipastikan memiliki hipotesis yang akan terjadi. Pada gambar tersebut menggambarkan bahwa perputaran piutang, resiko bisnis, dan likuiditas itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Sifat dari penelitian ini sendiri, pada penelitian kali ini itu menggunakan model kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan cara perhitungan atau dapat dihitung begitu. Pada penelitian kali ini menggambarkan 2 variabel terikat, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Pada penelitian ini itu menggunakan variabel independennya berupa perputaran piutang, resiko bisnis, dan likuiditas, sedangkan variabel dependennya yaitu menggunakan profitabilitas. Nah, penelitian ini menggunakan laporan keuangan untuk memperoleh datanya dari Bursa Efek Indonesia selama pada periode 2019-2021 pada perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan. Nah, di sini teknik pengambilan sampel populasi dan sampel suatu perusahaannya, populasinya dalam penelitian ini itu ada 32 populasi perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di BDI. Nah, dari populasi tersebut maka kita dapat memperoleh suatu sampel dengan suatu kriteria yang tertentu. Nah, pada penelitian ini sampel yang lolos dari kriteria populasinya itu dari 32 populasi itu ada 21 sampel yang memenuhi kriteria. Nah, teknik pengambilan sampelnya sendiri ini menggunakan purposive sampling dengan menggunakan kriteria. Lalu sampel perusahaan pada yang sudah lulus dalam kriteria, yaitu ada 21 perusahaan yang diantaranya ada Ali, DSNG, Jawa, Palem, Subro, SIM, SSMS, dan lain sebagainya, seperti yang telah ada di layar monitor.
Yang selanjutnya itu yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan sumber sekunder. Data yang digunakan dari periode 2019 sampai 2021 ini dan diperoleh dari laporan keuangan yang dapat diakses melalui www.idx.co.id atau di Bursa Efek Indonesia. Semua telah tertera pada laporan keuangan perusahaan ini. Terus perhitungan profitabilitas yang menggunakan proxy ROI, yaitu perusahaan dapat itu melihat dari laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Metode pengumpulan datanya sendiri ini sesuai dengan data yang digunakan yaitu data sekunder, maka dalam metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam teknik ini maka data didasarkan dari laporan keuangan pada periode tersebut. Lalu di sini kita akan masuk ke analisis data. Pada analisis data yang didapat, kita sudah mencari seperti likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, dan juga dari variabelnya itu maka dapat kita olah menggunakan SPSS. Nah, yang pertama itu pada statistik deskriptif. Nah, pengolahan data ini dari SPSS ini diperoleh hasil dan perhitungan bahwa nilai N itu menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini itu sebanyak 63 data. Di mana jumlah sampel selama periode 2019 sampai 2021 data yang digunakan yakni perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk mengetahui apakah itu perusahaan baik atau tidak profitnya, kita mulai yang pertama itu dengan uji normalitas. Dikatakan baik itu apabila nilai residual dapat terdistribusikan secara normal. Dari hasil pengujian berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh asimsiknya itu bernilai 0,064 yang berarti bahwa pengujian ini dikatakan wajar dikarenakan diperoleh dari nilai ASJM itu lebih besar dari 0,05. Nah, serta mempunyai tingkat signifikan yang baik karena nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05. Jadi itu dikatakan berdistribusi secara wajar. Lalu uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Di sini dari hasil uji itu uji multikolinearitas itu didapatkan hasil bahwa nilai PIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,10, yaitu berarti perputaran piutang memiliki nilai PIF 1,168 seperti pada tabel tersebut dan toleransinya itu sebesar 0,973, berarti variabel DOL memiliki hasil PIF 1,168 dan toleransi 0,856 dan pada CR memiliki nilai PIF itu 1,190 dan toleransinya 0,841. Nah, di mana dari ketiga variabel tersebut yang telah saya jelaskan, variabel independennya itu tidak memenuhi kriteria dari nilai PIF yang harusnya itu kurang dari 10 dan toleransinya itu harusnya lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel independennya itu tidak terjadi suatu gejala multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedastisitasan dengan scatter plot. Nah, di sini kan titik-titiknya itu sangat berdekatan dan tidak beraturan begitu ya. Nah, dari gambar itu dapat dilihat menunjukkan bahwa bulatan-bulatan yang berseberangan di atas itu maupun di sekitar angka 0 di sebelah kiri itu dengan pola yang tidak menentu, maka dari itu dinyatakan tidak mengalami heterokedastisitasan karena polanya tidak menentu begitu. Terus yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa nilai dari DW atau Dewey-Watson itu sebesar 1,772 dan nilai yang diperoleh pada tabel DW itu pada signifikan 0,05 dengan nilai N-nya itu atau banyaknya itu 63 diperoleh nilai DU sebesar 1,6932. Dasar petunjuk uji statistik DW ini dengan nilai DW itu terletak pada 0 kurang dari D kurang dari DL. Untuk hasilnya itu sebesar 0 kurang dari 1,772 lebih dari 1,4943. Di mana bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut tidak terjadi autokorelasi dikarenakan DW-nya itu lebih besar dari DL-nya sehingga tidak terjadi autokorelasi. Lalu yang selanjutnya yaitu uji T. Nah, di sini uji T ini yang menentukan apakah terjadi pengaruh dari variabel independennya terhadap variabel dependennya. Yang pertama, dari hasilnya, berdasarkan hasil uji T ini secara parsial bahwa perputaran piutang itu mempunyai nilai signifikan 0,451 artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 1,455 itu kurang dari T tabelnya yaitu 2,000100, maka dikatakan bahwa hipotesisnya itu ditolak karena pada nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05. Dan yang kedua yaitu berdasarkan ujinya pengaruh DOL terhadap profitabilitas atau di sini yaitu risiko bisnis mempunyai signifikan 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 8,920 lebih dari T tabelnya 0,0678, maka dapat dikatakan bahwa hipotesisnya itu diterima dan dari hasil tersebut bahwa DOL itu berpengaruh terhadap profitabilitas karena sesuai dengan kaidahnya bahwa nilai signifikan itu harus lebih kecil dari 0,05 dan T hitung itu harus lebih besar dari T tabel. Lalu uji yang ketiga yaitu current ratio itu mempunyai nilai signifikan 0,07 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitungnya 1,836 lebih kecil dari T tabelnya 2,00100, maka dikatakan hipotesisnya ditolak karena tidak memenuhi dengan aturan yang berlaku. Terus yang selanjutnya yaitu uji F. Nah, berdasarkan dari tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh perputaran piutang DOL dan CR terhadap ROI adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan F hitungnya 37,815 lebih besar dari nilai F tabelnya 3,15. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam uji hipotesis keempat itu diterima, jadi memiliki pengaruh secara bersama-sama. Lalu pada uji determinasi dari tabel itu memaparkan bahwa uji F square itu bernilai 0,640 sehingga memiliki arti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebanyak 64%, sedangkan dipengaruhi oleh variabel lain itu sebesar 36%. Nah, dari hasil tersebut maka dapat kita teruskan dari pembahasannya yaitu yang pertama, pengaruh variabel perputaran piutang terhadap profitabilitas ROI itu hasil uji pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas itu secara langsung memperlihatkan hasil pada perhitungan yang telah dilakukan tadi, yaitu jadi dikatakan dari perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perputaran piutang itu tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu yang kedua itu degree of operating leverage atau DOL itu terhadap profitabilitas itu seperti yang telah dijelaskan tadi itu memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan pada CR itu tidak berpengaruh. Artinya dari ketiga variabel independen ini yang mempengaruhi suatu tingkat profitabilitas perusahaan itu hanya DOL begitu. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan dan juga saran. Saya menyimpulkan bahwa hasil analisis itu
hasil analisis pengaruh perputaran itu menunjukkan hasil bahwa penelitian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROI, dan DOL memiliki pengaruh dan CR juga tidak berpengaruh. Untuk saran kedepannya yaitu diharapkan peneliti selanjutnya itu sebaiknya menggunakan variabel lain supaya dapat memperluas pengaruh dari profitabilitas itu apa saja. Terus bagaimana perusahaan harus menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan profitnya. Jadi bagaimana strateginya. Lalu bagi investor dan calon investor itu upayanya untuk menginvestasikan sebuah uangnya itu dalam perusahaan lebih baik untuk dan lebih teliti dalam melakukan suatu penganalisan sebelum kita menginvestasikan suatu uang yang akan kita tanamkan pada perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari hasil skripsi saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.